Metropolitan TV, balik lagi di acara Politik. Tepuk tangan dong. Nah, episode kali ini kita mau ngobrol sama ketua tim pemenangan dari salah satu paslon yang bertanding di Pilkada Kota Bogor. Sekretaris ya. Oke, sekretaris. Nah, hari ini kita kedatangan sekretaris tim pemenangan dari pasangan Dedi Rahim dan Jiran Mutakin, Kang Ferry Darmawan. Selamat datang, Kang Ferry. Halo, assalamualaikum. Ini sekretaris ya? Kang Ferry ini di partai berarti ya? Siap, di partai. Saya sebagai sekretaris. Sekretaris Partai Demokrat Kota Bogor juga. Di tim pemenangan Di Kang pemenangan, di tim pemenangan juga sekretaris tim pemenangan. Alhamdulillah. Sekretaris terus. Berarti semakin hari menjelang pilkada yang semakin dekat, berarti sudah semakin padat kegiatan gitu kan. Intensitas lebih intensitas bekerja itu berarti lebih keras berarti kan? Ya. Jadi makin ke sini ya makin kenceng lah kita larinya. Kan gitu ya. Kalau istilahnya. Kita juga sampai jujur kadang-kadang di tim pemenangan ini sampai kewalahan yang ngatur jadwalnya paslon kita ini. Karena alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dari pantauan kami ini akhirnya kami menyimpulkan bahwasanya paslon kita ini dicintai oleh masyarakat. Jadi memang benar-benar permintaan datang ke wilayah apa segala macam itu, aduh pengen dong Pak Dedi datang ke sini, pengen dong Kang Jenal datang ke sini. Wah itu jadi ngaturnya itu kita udah mulai kewalahan nih, tapi kita nikmatin, mudah-mudahan ya namanya lagi hajat ya. Nah, mudah-mudahan Kang Dedi dan Kang Jenal bisa terpilih. Gitu. Menjelang ini kan biasanya yang paling itu kan kampanye terbuka. Nah, ini kita pengen tahu persiapan tim dari Kang Dedi Jenal ini menuju kampanye terbuka seperti apa nih? Ya ini sebenarnya baru semalam kita rapat terkait kampanye terbuka ini ya. Kampanye terbuka ini kan sebenarnya kita jadwalnya sudah ada dari KPU ya. Jadi memang sifatnya mengikuti zona yang sudah ditetapkan KPU, tapi tanggalnya kita bisa milih. Tanggalnya kita bisa milih. Ya, insya Allah kalau tidak ada perubahan apapun di tanggal 20 bulan November ini kita akan laksanakan hal tersebut gitu. Sesuai zonanya yaitu di Tanah Sareal. Tanah Sareal. Kemungkinan nanti kita bikin rame lah. Venue-nya di Kayu Manis ya, lapangan Kayu Manis. Hari Rabu ya? Hari Rabu ya, konsepnya juga Rabu Biru, insya Allah. Ada bintang tamu nggak sih yang akan dihadirkan? Biasanya kan kalau kampanye terbuka, apalagi itu kan karena mau hadirin masa gitu, banyak apa segala macam ya. Biasanya. Insya Allah ada. Nah, kebetulan di dalam kita sendiri itu ya kita punya di partai aja itu udah artisnya udah lumayan banyak. Karena ada PAN juga di kita kan. Nah, di mana kita tahu PAN itu ya ketua DPW-nya aja artis kan gitu. Nah, jadi kemungkinan kalau ditanya ada artis, ya insya Allah ada artisnya ya, baik artis itu dari internal partai maupun yang pengisi acara nanti di event. Insya Allah ada. Ada sosok nggak kira-kira yang diundang? Mulai dari sosok-sosok tokoh mungkin. Pasti. Jadi mungkin akan dihadiri oleh sosok di tingkat provinsi maupun pusat ya. Jadi semua partai atau semua yang support Kang Dedi ya, yang baik dari partai yang non partai juga kemungkinan akan ada hadir gitu. Dari Demokrat mungkin bisa jadi. Dari Demokrat kita sedang usahakan ketua DPD kita hadir ya. Nanti kita akan bicara akan memohon kepada Mas Anton Surato sebagai ketua DPD. Nah, untuk dari DPP-nya masih jadi perbincangan apakah tokoh pusat yang benar-benar berdomisili Jakarta atau tokoh pusat kita yang pengurus DPP yang ada di Jawa Barat ada tukang Dede Yusuf, Macan Effendi. Nah, jadi ya nanti kita masih kita susun lah itu ya. Konsepnya seperti apa nanti kan? Konsepnya lebih kayak kampanye terbuka pada umumnya lah ya, ada hiburan ya. Ada kemungkinan ada bazar gitu, yang gitu-gitulah, musik ya. Penyampaian program tentu ya, Pak. Oh, itu udah pasti. Kalau itu udah pasti, jurkam-jurkamnya juga nanti kan yang hadir dari DPD dan DPP atau di PAN itu DPW namanya dan DPD-nya DPW dan DPP-nya itu kemungkinan juga salah satu atau ini akan menjadi juru kampanye nasional kan gitu ya. Jurkamnya nih.
Siapa kira-kira jurkamnya? Kan Boleh ngomong rahasia nggak? boleh aja. Boleh. Boleh banget. Maksudnya kan kita tahu ya di koalisi kerja ini banyak juga tokoh lah. Kemarin kita ngobrol sama PAN. Kemungkinan PAN itu akan menghadirkan Eko Patrio dan Teh Desi Ratnasari, kan gitu ya. PAN. Nah, dari Gerindra juga saya belum dapat info nih dari Gerindra nanti, karena ini baru tadi malam ya kita rapatin. Dari Demokrat tadi yang saya sebut tadi, kita sedang usahakan biar mereka bisa hadir dan juga bisa menjadi juru kampanye lah untuk mengajak masyarakat Bogor untuk memilih Pak Dedi dan Pak Jenal. Berarti bisa ribuan orang kali ya? Oh iya. Oh itu insya Allah pasti ya, karena ininya juga 5.000 ya di aturannya ada itunya ya. Nah pasti ya kita bikin gebiar lah namanya kampanye akbar ya, kita bikin benar-benar akbar gitu. Itu lokasi gitu ditentukan oleh KPU? Betul. Lokasi sudah ditentukan oleh KPU. Jadi contohnya kalau kita dapat di Tanah Sareal nih hari tanggal 20, harus di Kayu Manis, lapangan Kayu Manis gitu. Kalau dapatnya di selatan harus di Poponcol gitu. Oke. Kalau jurkam berarti memang ada apa ya, ada yang diutus lah gitu. Maksudnya misalnya kader kayak khusus gitu, misalnya Kang Fe gitu jadi jurkam dari Demokrat. Apa ada khusus begitu atau sebenarnya ya ini kalau aja gitu. Tadi kita bicara konteks juru kampanye di kampanye akbar. Ya. Tapi pada prakteknya di lapangan berjalannya kampanye kita ini, sebenarnya semua orang itu kategorinya yang mendukung Dedi Jenal itu juru kampanye. Minimal dia mengkampanyekan Dedi Jenal di dalam rumahnya gitu kan. Ke suaminya kah atau ke istrinya kah kan gitu ya. Jadi memang bahkan relawan-relawan yang masuk di Dedi Jenal ini relawannya kan 100 lebih. Organ relawannya 100 lebih. Bayangkan kalau satu relawan itu punya beberapa, ini udah berapa banyak itu. Nah, itu juga kemudian otomatis menjadi juru kampanye. Gitu. Minimal di lingkungannya gitu. Minimal di lingkungannya. Jadi tidak ada batasan jurkam itu harus pendidikannya ini apa segala macam. Semua orang bisa jadi jurkam. Gitu. Pembagiannya berarti per partai atau per wilayah gitu? Kalau yang itu yang saya sebut tadi, karena semuanya bisa jadi juru kampanye, sebenarnya tidak ada pembagian wilayah. Gitu. Jadi udah semua kita sama-sama yang mendukung Dedi Jenal ini, baik dari partai, relawan dan apapun itu, sama-sama mengkampanyekan Kang Dedi Jenal. Tapi ketika Kang Dedi dan Kang Jenal turun, misalnya di satu titik, tentu ada PIC-nya, gitu ya. Contoh misalnya saya mengajukan kegiatan di mana Kang Dedi turun apa segala macam, otomatis saya misalnya sebagai karena dulu saya caleg ya misalnya di selatan, ya Kang Dedi atau Kang Jenal yang hadir, ya pasti yang ngomong saya karena di situ masanya masa kita kan gitu. Jurkam ini sudah merambah ke luar rumahnya berarti artinya. Merambah keluar rumah gimana nih maksudnya? Sudah memberitahu ke orang-orang lain terkait tentang Dedi Jenal seperti itu. Oh pasti, itu bergerak dari awal, bahkan sebelum dari masa koalisi partai ada, itu relawan itu sudah bergerak. Makanya kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada relawan yang sudah support dari awal ya di perjalanan ini, bahkan sebelum tim koalisi terbentuk gitu. Jadi mereka sudah mengkampanyekan sejak lama. Artinya memang nggak ada kriteria khusus lah ya, jurkam itu harus misalnya dari partai jabatan enggak ada. Atau misalnya kayak Kang Fe gitu kan dulu di Lapis Selatan maju selatan aja gitu. Itu otomatis aja. Jadi nggak ada kriteria khusus gitu. Harus begini harus begitu, nggak ada. Itu saya bilang tadi, karena semua orang sebenarnya bisa menjadi juru kampanye. Nah, kita sekarang bicara tentang tentang kalau bicara tim pemenangan pilkada, berarti kan ada target nih, ada goals yang ingin ingin diraih, dicapai ya. Bisa kali di-spill berapa sih target suara lah ya, di tiap daerah atau di tiap ini, atau mungkin sudah ada angka pemilihan nasional Dedi Jenal tuh ini. Ini masih masih abu-abu gitu. Dari hasil survei kemarin yang kita lakukan itu dengan Carta ya, sudah kita publish juga ya. Itu kan kita ada di 39,8. 39,8. Nah, maka kami menargetkan itu sebenarnya kemarin menangan itu di 45%. 45% dari 45% dari DPT gitu. Jadi kita sedang berusaha nih untuk bisa achieve di 45%. Daerah mana yang kira-kira pede nih kayak apa? Itu kita semuanya.
Kita beda aja semuanya. Tapi ya tentu ada zona-zona yang menjadi catatan-catatan kita ya. Apapun ini kan tidak lepas dari hasil pileg kemarin karena ini ada gabungan partai politik di situ kan. Nah, jadi ada beberapa titik yang memang kita jadikan bukan lumbung malah. Kalau lumbung kita sudah rawat itu. Tapi target-target yang kita mau masukin. Nah, itu tuh berarti kan ada upaya masuk ke zona nggak nyaman, artinya memang daerah yang ini dapil dari lawan gitu. Masuk juga berarti kan? Kita masuk semua. Kalau namanya masih Kota Bogor ya, kita masuk semuanya. Insya Allah. Ada gesekan nggak? Sempat ada? Alhamdulillah sekali lagi, puji syukur selama kita berjalan dari awal masa kampanye sampai sekarang, di lapangan itu tidak ada gesekan sama sekali semua. Alhamdulillah. Jadi masyarakat Kota Bogor juga kita terima kasih. Artinya sudah mulai dewasa dalam berpolitik ini masyarakat Kota Bogor. Tapi mendekati masa pencoblosan ini, kinerjanya lebih diintensifkan nggak? Dari tadinya cuma berapa titik jadi berapa titik sekarang? Jadi gini ya, kita ada gini, kita bikin kencang, landai lagi gitu. Jadi kalau kita gas terus, ya ini satu hal. Memang kita pengen menang, tapi kalau kemudian paslonnya jadi sakit karena turun terus kan, ya itu juga harus jadi pertimbangan kita kan gitu kan. Paslon mah nggak ada keluhan gitu, mereka senang-senang aja. Tapi kan kita juga harus pikirkan kondisi fisik apa segala macam. Tapi menjelang akhir ini, memang di bulan ini kita agak ngegas. Nah, kemarin sempat agak kita rem berapa hari, paling rem 2 hari, terus gas lagi gitu, 1 minggu gitu. Gue masih tertarik sama ini gesekan, maksudnya bukan gesekan sih. Ada trik nggak misalnya kayak gimana sih cara tim dan relawannya gitu ya, ketika masuk ke daerah yang disinyalir atau ditengarai ini tuh wah ini basis musuh nih gitu kan. Kan nggak ada alasan kan, lu bilang kan bahwa ini mah Kota Bogor gitu, masih biasa aja. Nah, tantangan yang paling sopan aja, kita masuk dengan sopan gitu ya. Kita komunikasi dengan perangkat wilayah kan, bahwasanya kan gini, ketika kita mau turun itu kan sudah direncanakan, tidak mungkin itu ada tambahannya lah ya. Itu sudah direncanakan, kemudian kita harus mendaftarkan juga kan, melaporkan ke kepolisian. Terus ditembuskan ke KPU dan Bawaslu kan gitu. Nah, jadi selama turun insya Allah smooth aja gitu. Karena itu sudah terencana yang pertama, yang kedua ketika turun ya tim kita memang Pak Deddy itu selalu berpesan, Kang Jenal juga sama selalu berpesan ketika kita turun itu ya jangan mengganggu aktivitas masyarakat gitu. Sejauh ini sukses nggak untuk merebut hati mereka yang tadinya nggak? Kalau ini ya, kalau kita lihat dari yang berjalan ini ya, yang tadi saya sampaikan di awal, kita makin kewalahan ngatur jadwalnya, saya rasa ini sudah mulai efektif ini kan gitu. Indikasinya ke situ. Jadi ada undangan-undangan langsung yang ke paslon gitu, dangdung. Jadi kita kan di tim pemenangan, waduh, ini ada agenda ini nih, jadi ngaturnya bagaimana nih. Nah, jadi ada begitu tuh. Nah, akhirnya kita lihat berarti animo masyarakat bagus sekali. Artinya memang sejalan ya, artinya kerja-kerja di lapangan, plus juga hasil survei yang belakangan Kang Deddy Jenal itu selalu yang paling tinggi itu. Alhamdulillah. Tim melihatnya gimana itu hasil survei itu? Hasil survei itu tentu membuat kita senang lah, tapi senang itu dibuat dalam bentuk lebih memotivasi kerja kita, bukan membuat kita terlena gitu ya. Jangan gara-gara hasil survei tinggi 39,8, yang lain jauh di bawah kan gitu kan, kemudian kita lena-lena, leha-leha gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi hasil survei itu kita karena kita punya target tadi kan. Kita punya target 45 tadi. Wah, ini sekarang kita udah di 39,8. Kalau survei kita segitu, kayaknya kita bisa ngejar nih ke situ. Nah, jadi itu justru memotivasi kita untuk terus gerak gitu. Yang 45% itu udah dipastikan bisa menang ya? Kalau 45% dalam ini kan 5 calon ya. 5 paslon. Kalau dapat 45% saya rasa sudah ini ya, sudah sangat cukup. Kan gini, DPT kita 800 ribuan, kan gitu kan, dengan target KPU kemarin pemilih itu di 80%-an ya. 80%-an artinya kan ada 600 ribuan gitu kan.
Kalau kita bisa ambil 45%-nya, saya rasa selesai. Kan nggak mungkin paslon lain nggak kerja. Nggak ada aja kali ya. Iya. Sebenarnya 38% pun sudah. Iya, cuman kan kita nggak mau main di zona aman. Oh, Kan? Ya, kita nggak mau main di zona aman. Kita mau kalau menang ya kita menang itu menang leluasa lah gitu. Nah, ini gue mau yang agak pinggir jurang sekarang nih. Boleh. Belakangan apa ya? Belakangan ya mulai mendekati Black Campaign sudah mulai terlihat nyata gitu ya, di medsos gitu kan. Kayaknya semua dapat aja gitu, mau 1, 2, 3 sampai 5 itu kayaknya kena aja gitu. Nah, ada salah satu akun yang kayaknya ramai gitu ya. @mahmudin 12211 yang disinyalir menyebarkan informasi dengan tone negatif tentang calon wali kota Bogor Pak Deddy Arahim. Nah, Ada tuh akun itu ya. Saya malah nggak tahu ada akun itu. ntar kasih lihat tuh. Ntar di layar kasih lihat. Nah, itu tim mungkin ada obrolan atau gimana tim menyikapinya atau mungkin ada ini harus di tanda kutip balas atau ya udahlah biar aja lah nggak penting gitu misalnya. Gini, bro. Balik lagi tadi, kita udah terlalu terlalu hektik dengan kegiatan-kegiatan kampanye ya, sehingga hal-hal yang kayak gini kita anggap bunga-bunga aja lah. Ditanggapin tidak, tapi diantisipasi pasti kita jaga-jaga juga gitu ya. Kita jaga-jaga juga ketika hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang misalnya sifatnya besar. Tapi sampai sekarang mah saya rasa nggak ada ngaruhnya juga. Jadi kami di tim Deddy Jenal, paslon nomor urut 3 ini, sebenarnya ke bawah kita juga menyampaikan, tidak rekom kita hal-hal seperti ini dilakukan oleh tim kita. Gitu. Jadi kalau ada tim paslon lain atau tim di luar paslon lain yang memang nggak suka secara pribadi atau apa segala macam, ya itu hak mereka silakan. Tapi kalau mau buat cara-cara begitu juga ya nanti imbasnya tanggung sendiri aja. Karena kita nggak terlalu mikirin itu jujur aja. Keganggu tapi Keganggu gini ya, ibaratnya ya kalau adanya. Kadang-kadang kita digigit nyamuk, nepoknya juga malas kan gitu kan. Paling diusir aja gitu. kalau Pak Deddy mungkin sama Kang Jena infonya tentang itu gimana? Justru malah ini tidak pernah menjadi pembahasan kita di tim gitu. Okay. Jadi benar-benar di tim itu yang kita bahas adalah terkait kerja-kerja untuk memenangkan pasangan ini aja gitu. Hal-hal itu juga serangannya kalau nggak salah sifatnya pribadi-pribadi ya. Pribadi-pribadi ya saya rasa nggak menarik juga dibahas. Masyarakat yang udah cerdas terkait politik ini juga nggak tertarik juga saya rasa untuk itu. Lucu-lucu banget ini ya. Mulai kreatif orang-orang. Tapi memang Black Campaign ini apa ya? Jadi pertimbangan nggak sih untuk tim bergerak gitu? Ada maksudnya kayak harus disikapi atau memang ya udahlah kita fokus aja ke program gitu. Ya justru yang kedua tadi ya kita Lebih fokus aja di program. Ya yang ini sambil kita pantau aja kalau kira-kira ini benar-benar efeknya berat nanti ya baru kita antisipasi gitu. Belum sampai ini ya apa? Sampai buat laporan sampai sejauh ini belum ada ya? Nggak ada hal gitu mah. Nggak ada laporan. Apa lah? Ngapain sekarang gini? Ini bro, sorry gue ini. Ini kan ketika kita nanggepin juga kayak kita ngasih panggung ke orang gitu. Jadi saya rasa ya udahlah kalau dia mau bikin panggung sendiri aja lah kan gitu. Oh, ini ya. Oh ini ya akunnya ya. Kasus. Wah luar biasa ini. Ya oke lah gitu. Tapi memang sampai detik ini tidak ada indikasi tidak ada untuk melaporkan atau apa. Enggak. Belum ada upaya kita untuk situ. Enggak sampai mengganggu lah ini ya. Ya itu tadi paling kayak gatal aja gitu. Enggak kayak luka yang harus disembuhin gitu nggak ada. Ya memang tugasnya berat juga ya. Maksudnya kayak Tapi kucingnya lucu tuh kucing. Belakangan nggak cuma ini sebetulnya, ada beberapa banyak juga yang tanda kutip kok kelihatannya seperti Black Campaign dan kadang-kadang kita jadi curiga ini jangan-jangan dibuat juga sama tim lawan atau malah manajemen konflik dari dalam tim sendiri. Gitu. Wih. Enggak itu memang isu ini memang agak hangat gitu di kalangan media karena kan apalagi teman-teman media di Bogor itu memang kurang lebih banyaknya tahu lah gitu karena kan dulu sama Kang Faya juga udah sering ketemu Pak Deddy juga kan dulu zaman jadi wakil wali kota kan teman-teman wawancara Kang Jena pun gitu artinya wah kalau kita sih ngelihatnya bener nggak sih gitu kan apa nggak sih gitu ya
keganggu nggak gitu sama-sama ini? Kalau gini ya, kalau kita ya hal yang kedua tadi yang disampaikan sama Bro Rian tadi, apakah ini dari internal? Ya saya bisa pastikan tidak. Kalau itu tidak, untuk apa? Ini nggak produktif juga menurut kita. Kecuali gini, paslon kita itu surveinya di bawah. Terus kita ngerasa butuh untuk buat hal-hal gimmick-gimmick yang begini kan. Faktanya kan paslon kita ada di atas gitu. Surveinya juga dengan yang urutan keduanya juga agak lumayan jauh gitu ya. Jadi saya rasa nggak perlulah tipikal-tipikal kampanye yang sifatnya gimmick-gimmick negatif ya. Jadi kita ya program-program aja lah kan gitu. Kebetulan nanti tanggal berapa ya debat? Tanggal berapa? Debat tanggal 8 nanti. Tanggal 8. Bisa kalau di-spill apa yang nanti disiapin sama tim untuk Kang Dede Jena untuk tampil di debat nanti di Jakarta ya berarti ya? Ya kalau debat ya tentu yang kita persiapkan ya visi misi kita ya, visi misi, terus kita punya 33 program unggulan ya, jadi prioritas program Kang Dedi Kang Jenal nanti. Nah itu tentu bahan-bahan itu yang kita siapkan. Kemudian ketika nanti ada terjadi tanya jawab apa segala macam. Ini kan kita dari KPU juga belum dapat temanya, belum dapat panelisnya siapa gitu ya. Jadi memang ya persiapannya masih dasar aja gitu. Karena memang temanya belum, apanya belum gitu dari KPU. Ada khusus nggak ya treatment khusus dari tim buat Pak Dedi misalnya Pak nanti begini atau gimmicknya begini gitu? Karena kan debat itu bukan cuma substansi sebetulnya nggak? Gimmick itu, gimmick penting ya? Gimmick tuh, gimmick penting ya? Juga buat yang lihat. Nanti nggak tahu nih, saya saranin Pak Dedi sama Pak Jenal bisa. Jadi ya kita sebenarnya pede ya di debat ya. Kemarin sebenarnya debat yang sebelumnya dilaksanakan oleh salah satu media juga ya di Kota Bogor, di UIK kemarin itu. Kita bisa lihat lah di situ kita cukup puas dengan ininya ya, dengan performa paslon kita ya. Paling nanti tinggal poles-poles sedikit saja dalam artian ya pembagian bicaranya jangan terlalu dominan satu gitu kan gitu. Jadi paling cuma begitu-gitu aja. Sisanya mah kalau masalah pengelolaan Kota Bogor, saya rasa paslon kita ini paling hatam. Jadi satu yang pertama wakil wali kota, mantan wakil wali kota, yang satu mantan wakil ketua DPRD gitu. Ini kan paket lengkap ini. Ibaratnya ini emas ketemu berlian, Bro. Wow, emas ketemu berlian. Kalau gue penasaran, kalau tim ngeliat chemistry Kang Dedi sama Kang Dede itu sekarang gimana? Oh, chemistry bagus sekali ya. Tadi baru rapat bareng kita nih sama Kang Dedi Kang Jenal ya. Jadi memang dengan tipikal. Nah, kalau kita lihat gayanya ini kan agak berbeda sebenarnya, ya kan? Kang Dedi yang smooth, tapi dan Kang Jenal yang energik gitu ya, ya karena memang masih muda ya. Ya walaupun mudaan saya dikit lah kan gitu. Jadi dua perpaduan ini ternyata malah bagus gitu, hasilnya malah tektokannya enak gitu. Jadi saling melengkapi, bukan saling membuat ini perbedaan ini bukan membuat ini menjadi jauh, tapi saling melengkapi gitu. Jadi ya satu pernah di eksekutif, satu pernah di legislatif, ya, tektokannya enak banget lah. Oke. Gitu. Ya. Apa lagi, Jak? Apalagi yang banyak dong. Ya. Kalau saya mah lebih ini sih, maksudnya kayak tim itu kan berarti membawahi relawan-relawan di bawah gitu. Nah, seberapa efektifkah hari ini melihat teman-teman relawan di wilayah itu bekerja gitu? Karena kan kalau survei oke bagus, terus juga karakteristik yang Kang Fei bilang tadi bahwa Kang Dedi eksekutifnya pengalaman, Kang Jena di legislatif pengalaman. Tapi ini yang dibawa kerja nggak? Karena kan banyak juga yang bilang ya survei tinggi, ketokohan bagus, tapi kalau tim dan relawan nggak kerja itu malah jadi turun. Nah itu sejauh ini gimana tuh relawan bekerja? Jadi gini, sebenarnya kan selama ini kan kita perpaduan ya antara tim pemenangan dengan relawan. Gitu. Kalau dibilang kerja, justru saya sudah sampaikan tadi relawan itu udah kerja dari sebelum ada tim pemenangan. Gitu. Oke. Nah, jadi memang relawan ini justru tidak dibawahi oleh tim pemenangan. Hanya secara administrasi diatur saja di tim pemenangan itu ada komandan relawan namanya. Jadi agar secara administratif
mereka terdaftar itu. Tapi pada dasarnya ini equal ya menurut saya. Jadi relawan punya caranya sendiri, tim pemenangan juga punya. Jadi relawan ini bisa melengkapi apa yang program-program yang dibuat oleh tim pemenangan gitu intinya. Nah, tentu relawan juga harus diberikan bahan bahwasanya yang boleh kampanye itu seperti apa, yang tidak boleh kampanye itu seperti apa. Karena rata-rata relawan ini kan basicnya bukan politisi, bukan di politik ya. Ada yang dari gerakan sosial, ada yang macam ya latar belakangnya. Nah dari tim pemenangan itu kita paling pembekalan dari tim hukum. Kita bikin BIMTEK juga relawan gitu ya. Bagaimana cara menarik pemilih, kemudian bagaimana kampanye yang benar, yang mana yang tidak boleh gitu. Jadi benar-benar sinerginya bagus. Sempat tuh ada berita antara relawan dengan tim pemenangan ada gesekan, itu kita ketawa juga ini. Itu tadi. Disenggol terus ya kayaknya ya. Ya nggak masalah juga, makin banyak disenggol artinya kan kita sebenarnya yang paling dilihat kan gitu. Mudah-mudahan. Oke. Mungkin kali itu yang tadi yang seru soal Black Campaign. Mungkin dari tim paslon nomor 3 ini ada ajakan atau pesan nggak agar pilkada ini berjalan kondusif? Ya, saya rasa semua paslon, semua elemen itu, ayolah sama-sama kita jual program, ya. Kita jual program kepada masyarakat. Bagaimana cara program-program kita itu bisa dibeli oleh masyarakat dalam artian mereka senang karena itu dianggap bisa membangun Kota Bogor daripada melakukan hal-hal seperti ini, gitu kan. Jadi bahkan ke internal kita juga di pemenangan Dedi Jenal ini kita selalu wanti-wanti ini nggak boleh gitu. Hal-hal yang pembusukan terhadap paslon lain ya, terus mengganggu paslon lain apa segala macam itu ya kita memang larang di kita. Nah kita mengajaklah juga elemen masyarakat semuanya sekarang kalau ada berita-berita yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kan masyarakat sekarang udah canggih juga kan handphone apa segala macam bisa ngecek ya yang kira-kira apalagi menyerang pribadi nggak penting banget ya kayaknya ya jadi ketika program biasanya tuh kalau udah kalah program pribadi yang diserang kan jadi semuanya kita mengajak untuk ya ayo kita kampanye sehat kita bikin pilkada Kota Bogor ini riang gembira menciptakan pemilih rasional yang betul. Jadi hasilnya juga nanti pemimpin yang bagus gitu untuk Kota Bogor gitu. Oke, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih Kang Pai sudah hadir sami-sami di Metropolitan TV. Mudah-mudahan segala usahanya sukses dan amin ya. Kerja timnya lebih bagus. Amin. Di sini nggak boleh kampanye ya? Kita banyak ada. Mungkin ada apa ya? Ada pesan buat teman-teman TV sama mungkin juga dari tim relawan dan pendukung Kang Dedi. Ya, untuk masyarakat Kota Bogor lah ya, untuk masyarakat Kota Bogor, ajakan saya itu milih pemimpin itu jangan coba-coba. Karena milih kayu putih aja nggak boleh coba-coba, apalagi pemimpin. Oke. Jadi yang sudah teruji, Kang Dedi 13 tahun di KPK, 5 tahun menjadi wakil wali kota, Kang Jenal 15 tahun di DPRD, 5 tahunnya dari 15 tahun itu beliau sebagai wakil ketua DPRD. Jadi, ayo kita cerdas memilih pemimpin yang benar-benar bisa memajukan Kota Bogor ke depan. Beres ya? Beres ya? Iya. Oke. Beres. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.